ada beberapa BAP lah ya. Dari LP kami ada nomor 126127 yang perlu dilengkapi lagi dan data-data yang paling valid. Oleh karena itu, hari ini cukup representatif tadi kami dibantu membuat BAP, walau hanya tanda tangan saja tadi. Lebih jelasnya, ayo Bunda. Apa-apa saja yang mau ditanya silakan sama Ibu. Dokter minta. Penyidik kita diganti, dan saya anggap penyidik sekarang itu di mata saya lebih kooperatif dan cukup cepat menyelesaikannya, dan juga cukup jelas gitu, seperti misalnya ya, mencari saksi itu 2 hari lagi, jadi cepat gitu reaksinya, sehingga saya harapkan nantinya tidak akan terlalu lama. Kemudian kalau masalah isinya itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Isinya adalah sudah seringkali saya kemukakan sebagai pengurus, tapi harta saya yang diambil. Padahal saya hanya keluar sebagai direksi. Kenapa seluruh harta saya diambil? Kalau saya lihat dari penyidik mengerti masalah itu. Melihat ya aneh juga. Lalu saya coba di sini untuk memberitahukan apa yang terjadi dengan segala hal yang sebelumnya terjadi sejak masa kecil. Jadi di sini kita tahu bahwa sebetulnya hal yang mungkin tidak terlalu diketahui bahwa PT Purwotasi didirikan oleh 4 keluarga. Salah satunya ada Purnomonya. Yang Purnomo yang sejak remaja itu sudah masuk ditahan di Polsek dan Polres, dan yang anehnya lagi beliau itu bangga sekali. Jadi biasanya orang bangga seperti preman itu, kalau dia melakukan suatu tindakan preman, dia akan bangga sekali. Sekarang kita lihat dari segi pengusaha-pengusaha yang membentuk PT Purwotasi. Sebetulnya ada 4 keluarga, bukan hanya 1. Sekarang kan seolah-olah 1 keluarga, padahal ada 4. 4 keluarga itu pada tahun 83, 1 tersingkirkan, tahun 91 tersingkirkan lagi, kemudian tahun 94 mulai dengan menyingkirkan saya, menyingkirkan di salah satu anak perusahaan itu tahun 94, dan dilakukan dengan cara yang sama. Saya tidak dilibatkan, kemudian harta saya hilang. Dan ini sudah saya gugat dan saya mau menangkan gugatannya. Jadi akhirnya harta saya kembali, tapi jelas saya rugi karena harta kembali, tapi persoalan sudah dijual. Kalau dijual jelas saya jual hanya 1/4 harga, ya daripada nggak ada kata. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana Purnomo, saya di sini kan ada Purnomo, ada Chandra. Bagaimana kedua-duanya sudah mengkaderisasi anaknya. Salah satu kaderisasi adalah anak dari Chandra, itu kakak saya. Di situ yang dilakukan adalah harta saya yang tadi saya ceritakan itu dihilangkan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan saham warisan saya dihilangkan lagi. Jadi begitu ibu saya meninggal, terjadi beberapa kejadian. Pemegang saham lain itu mengalami kekerasan fisik, padahal dia usianya sudah 74 tahun. Dan anaknya anak balita. Kemudian dilanjutkan dengan saya dilakukan penculikan, upaya penculikan, dan itu saya buktikan dari laporan penculik. Laporan penculik ada tim 14, dan tim itu melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dan melaporkan ke notaris. Jadi mereka siap mempertanggungjawabkan bahwa memang rencana penculikan itu dan pengaturan penculikan jelas terjadi. Dan di situ ada 2 sasaran. Satu sasaran akhirnya meninggal karena lari. Jadi bagi saya itu suatu yang cukup menakutkan. Karena itu sekarang terjadi penundaan dari laporan. Karena setelah itu saya laporkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan di laporan itu akhirnya dikatakan bahwa keluar sebagai pengurus dan keluar sebagai pesero hartanya itu sama juga. Tapi yang kalau memang itu sama, kan ada peraturannya. Harus ada tanda tangan saya, harus membayar. Kenapa semua itu diabaikan? Jadi itu yang terjadi sebelum ini. Karena itu saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu putusan pengadilan. Ini agak aneh walaupun putusan pengadilan yang terlalu menyimpang, tapi tetap harus kita patuhi. Lalu kita lanjutkan lagi dengan kejadian yang terjadi sekarang. Kejadian yang terjadi sekarang sudah berulang saya kemukakan bahwa saya tetap keluar sebagai pengurus. Kenapa? Seluruh harta saya dihilangkan. Itu yang jadi pesan utama, itu yang saya laporkan di sini. Tapi dari pihak kakak saya dan adik saya tetap berlanjut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pengkaderisasi anak-anaknya. Ada pengkaderisasi misalnya dalam hubungannya dengan tanah. Tanah saya itu tiba-tiba dilaporkan ke BPN sebagai sita jaminan. Padahal sama sekali berdasar putusan pengadilan, padahal tidak pernah ada. Dan risiko yang terjadi adalah jika 5 tahun saya belum berhasil untuk mengetahuinya, maka bisa-bisa itu hilang. Itu yang terjadi. Jadi kalau dilihat itu dari anaknya Purnomo, jadi kaderisasi untuk melakukan penggelapan itu tetap berjalan terus. Dan ini yang sekarang saya hadapi, bahwa di samping saya membuka kaderisasi untuk melakukan penggelapan saham saya tetap berjalan. Demikian. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, untuk pemanggilan dari anak-anak yang tidak kaderisasi ini. Jadi pemanggilan anak-anak kaderisasi itu nanti ini kan ada tahapan-tahapan. Jadi pertama jelas biangnya dulu, tapi biangnya kan sudah lari ke luar negeri. Jadi belum tahu apa yang terjadi, tapi tadi dikatakan pertama minta dari grup saksi dihadirkan. Ya, saksi dari saya. Ya, kita. Jadi kalau saya lihat langkah yang sekarang cukup cepat, penyidik yang sekarang langkahnya cukup cepat. Cukup. Hari ini tidak banyak yang bisa kita informasikan karena masih berlanjut sampai hari Rabu. Tadi Kamarudin juga mewakili karena ada sidang di Jakarta Barat. Berarti termasuk yang dikaderisasi ini adalah salah satu suami dari ketahuan Willy. Itu juga belakangan. Jadi pertama jelas bisa dibayangkan itu kakak dan adik saya. Kakak saya meninggal, jadi adik saya dulu. Kemudian saksi-saksi yang menyaksikan beberapa kejadian. Itu minggu berikutnya, hari besok, Rabu kan. Seperti hari biasa seperti ini. Kita lengkapi dulu baru kita hadir lagi. Cukup, hari ini cukup sederhana, tapi kami diterima dengan baik sekali, representatif dari kepolisian bagus sekali hari ini. Kami kedinginan, saking apanya tadi. Baik, cukup ya. Oke, salam hormat. Doakan biar kasus ibu ini tetap mencerahkan. Dan apa yang dituntut keadilannya dapat dia peroleh. Luar biasa ada sebuah perusahaan yang sempat sampai menganiaya yang sudah kita dengarkan tadi ya. Oke, kita tunggu hasilnya. Foto dulu. Karena Oke, Ibu, mungkin bisa diceritakan Bu perkembangan dari kasus ini seperti apa? Perkembangan dari kasusnya?
perkembangan kasusnya adalah dicek kembali, tapi pengecekannya tidak bertele-tele, itu satu. Kedua, dipanggil saksi dalam waktu yang cukup cepat. Lalu kalau dilihat dari apa yang dibicarakan tadi, cukup sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Tapi tadi menyangkut kaderisasi itu, suami dari Nikita Willy sendiri seperti apa keterikatannya? Jadi di sini dia ikut memegang jadi hasil saham saya ikut diambil, tapi di sini bukan dikaderisasi secara khusus, tapi terhadap anaknya Purnomo itu dikaderisasi secara khusus. Contohnya juga misalnya penggebukan, pemukulan pemegang saham yang usianya 74 tahun. Itu anaknya Purnomo, anak yang pertama. Jadi itu kan jelas apakah itu bukan kaderisasi. Tapi kan sepertinya laporan ibu ini seperti lumayan lama dan nggak ditanggapi enteng lah oleh keluarga Nikita Willy. Mungkin tanggapan ibu sendiri? Saya nggak tahu, mungkin dari Nikita Willy anggap enteng itu saya nggak tahu, karena apa? Jelas dia sudah lari ke luar negeri kan. Kalau kita lihat dulu kan dia hidup hedon, mewah sekali. Kemudian dia hidup sederhana, walaupun hanya penampilannya, tapi penampilannya sederhana. Kemudian hidup hedon lagi. Jadi kira-kira apa? Berarti cukup memusingkan gitu ya? Atau seperti apa, Bu? Yang mereka tampilkan itu, ibu ngerasa nggak sih kalau mereka tuh jalan-jalan ke luar negeri, terus pakai uang ibu gitu? Jadi kalau bagi mereka, kita bayangkan sifat orang berbeda. Kalau dia berhasil mendapatkan harta saya, maka mereka akan bangga. Jadi tergantung sifat orang. Ada juga orang yang mendapat harta yang tidak halal, dia malu dan menutupi. Tapi ini enggak, dia tetap bangga. Tapi Ibu ada rasa gondok atau ada rasa nggak dia terima nggak sih dengan laporan yang mungkin dia diamin yang kemarin-kemarin ini? Sebetulnya rasa gondok pasti ada. Tapi kita lihat saja bahwa di mana-mana hal itu terjadi. Jadi itu bukan hanya terhadap diri saya. Mudah-mudahan sekarang terjadi perbaikan. Itu yang saya harapkan. Karena ada perubahan. Mudah-mudahan itu pun tidak tahu juga nanti setelah ini apa. Apakah tetap akan terjadi perbaikan atau nanti tiba-tiba ya dikalahkan, nggak tahu juga. Oke. Tapi kira-kira Bu, kalau benar laporan ini terbukti ya, berapa hukuman penjara yang akan diterima oleh Itu saya belum tahu penjara berapa lama. Itu belum. Tapi tuntutannya pidana dan perdata atau sejauh ini apa? Berjalan semuanya. Dua-duanya berjalan, pidana dan pidana. Karena tadi juga Ibu sebut ada penculikan unsur itu ya? Penculikan itu sudah tidak bisa saya persoalkan, tapi tetap bisa saya kemukakan. Karena saya punya bukti-buktinya. Saya punya bukti bahwa mereka melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya punya bukti bahwa mereka laporkan ke notaris dan tanda tangan penculik-penculik. Jadi penculik kita ada 2 level dan ada rumah untuk penyekapan saya. Jadi penculik itu setelah berhasil menculik, maka dioper ke tim 4. Tim 4 itu terdiri dari orang yang jauh lebih ganas, dan karena itu juga para penculik siap melaporkan diri dan mereka menyatakan siap untuk dipanggil untuk memberikan penjelasan. Oh, berarti bisa dibilang itu bisa memudahkan Ibu juga ke depannya atau seperti apa, Bu? Saya harapkan bahwa semua itu apakah memudahkan atau tidak tergantung dari situasi hukum secara keseluruhan. Kalau hukum memang bertambah baik, maka terhadap saya pun bertambah baik. Hanya dalam satu level yang saya lihat bagus, sepertinya dari penyidik sudah lebih baik daripada sebelumnya. Oke, berarti agenda kedepannya Ibu akan menghadirkan saksi Berikutnya hadirkan saksi dari pihak Ibu Nintasi. ya.
setelah itu mungkin baru dari pihak sana akan ada pemanggilan lagi. Baru dari pihak. Ya mungkin ada terakhir pesan-pesan Bu buat keluarga sana, pihak sana. Dari pihak itu kalau saya lihat bahwa mereka begitu antusias untuk tetap melakukan penggelapan, kemudian sampai mengkaderkan anak-anaknya. Artinya kan mereka sudah nomor satu adalah cepat jadi kaya lah. Kekayaan terserah dengan cara apa, itulah target utama. Bukan kebenaran target utama, itu kesan yang ada dari perbuatan-perbuatan mereka. Mungkin spesifik pesan buat Nikita Willy dan suaminya, Bagaimana? pesan buat Nikita Willy dan suami mungkin. Saya pikir untuk keseluruhannya lebih baik mereka tidak perlu terkait, itu hak saya, kembalikanlah hak saya. Untuk apa sih mengambil harta milik orang lain? Apakah membawa rezeki di kemudian hari? Oke, baik.